yaitu tidak boleh ketika berada dalam masjid kita melangkahi orang. Anjut dalam masjid kita melangkahi orang. Kan karena telah terus ditanya, perle merumpok safku danging safku di perle tanya karena rayu tak pala safku. Yang masjid telah mutalingku tu urang dum itu tidak boleh. Mencari pahala tapi dengan melakukan dosa tidak boleh. Wattasi'u alla yunazi'a fil makan. Kehormatan masjid yang ke-9, jangan bertengkar, berebut tempat dalam masjid. Baik mudawa naknya ino tempat dong du. Ilung thabe nang kudu. Baik nuduk ro ne. Hanjut mudawa dalam masjid. Tidak boleh berebut tempat di dalam masjid. Qala al-faqih rahimahullahu taala, al-faqih Abu Lais Samarkandi, semoga Allah merahmati beliau, beliau berkata, yuqal, dikatakan kata beliau, hurmatul masjidi khamsa asyarata khislatan. Kehormatan masjid itu ada 15 bahagian. Ada 15 macam kehormatan masjid yang harus kita kerjakan. Awaluha, yang pertamanya, ayyuslima waqtad dukhuli idza kanal qaumu julusan. Hendaknya seseorang itu ketika masuk ke masjid memberi salam apabila di dalam masjid ada orang-orang yang sedang duduk. Ada tambang dalam masjid na urang duduk ina. Nyan tawi salam. Wa illam yakun ahadun fiha au kanu fi salah. Ketika kita masuk ke masjid ternyata dalam masjid tidak ada seorang pun, atau ada tapi mereka sedang dalam salat. Yaqul, orang masuk dalam masjid itu hendaknya berkata, assalamu alaina mir rabbina wa ala ibadillahi salihin. Sejahtera terhadap kami dari Tuhan kami dan terhadap hamba-hamba Allah yang salih. Itu ketika orang dalam masjid tidak ada atau ada tapi mereka sedang salat. Wasani, yang kedua, ayyusalliya raka'atain qabla ayyajlisa. Yang kedua, kehormatan masjid yang kedua, hendaknya ia salat 2 rakaat sebelum bahwa ia duduk. Lima ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa Nabi bersabda, likulli syai'in tahiyyah, semua kata Rasulullah punya penghormatan. Wa tahiyyatul masjid rakaatani, dan penghormatan untuk masjid adalah 2 rakaat salat. Jadi ketika kita masuk ke masjid sebelum duduk hendaknya kita melaksanakan salat 2 rakaat sebelum duduk. Karena ada hadis kata Rasulullah semua punya penghormatan. Kata para ulama ada beberapa penghormatan. Penghormatan untuk masjid salat 2 rakaat. Penghormatan untuk Ka'bah tawaf mengelilingi Ka'bah. Penghormatan untuk Mina melempar jumrah. Penghormatan untuk Arafah wukuf. Penghormatan untuk tanah haram ihram kata ulama. Penghormatan untuk sesama muslim memberi salam, assalamualaikum warahmatullah. Yang penghormatan itu beberapa macam penghormatan. Wasalis alla yashtari fihi wa la yabi'. Kehormatan masjid yang ketiga yaitu jangan ia melakukan jual beli dalam masjid. Jangan berdagang dalam masjid. Baik ublo barang dalam masjid, baik belo barang dalam masjid, baik promosi barang dalam masjid. Jangan melakukan kegiatan bisnis di dalam masjid. Warabi'u alla yasila fihi saif. Kehormatan masjid yang keempat, bahwa tidak menghunus ia dalam masjid pedang. Dalam masjid baik ya jangklak ro ya gerdak urang.
kata tanya ni hancurlah masjid. Dulu di mana orang-orang semua kan berpedang dulu di masa Rasulullah karena peperangan sering terjadi. Tapi ketika masuklah masjid, tanggalkan pedang-pedang itu semua, senjata-senjata tanggalkan semua. Masuk dalam masjid bukan ingin berperang, tapi ingin beribadah kepada Allah. Wal khamisu alla yanshaddu fihi dhallah. Yang kelima, bahwa jangan mencari ia di dalam masjid barang yang hilang. Di dalam masjid hanya dia tetap barang gemadah. Nah gadah hanya tetap dalam masjid. Kalau ada orang yang mencari barang yang hilang dalam masjid, sunat kita mendoakan supaya dia tidak mendapatkan. Seperti kalau ada orang menjual barang dalam masjid, sunat kita doakan semoga tidak ada keuntungan pada penjualannya. Jadi hanya ya tetap barang dalam masjid. Bak masjid kan tempat gemadah. Wasadisu alla yarfa'a fihi sautu fi ghairi dzikrillah ta'ala. Yang keenam, kehormatan masjid bahwa ia tidak mengangkat dalam masjid suara pada selain berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam masjid tidak boleh kita bersuara besar-besar. Hanjut berik-berik, hanjut raya-raya tu, hanjut kerah-kerah tu dalam masjid. Kecuali untuk berzikir selama tidak mengganggu orang lain. Karena kata Imam Nawawi, bersuara besar di dalam masjid itu minimal hukumnya makruh. Tamu suraya dalam masjid, walaupun zikir, walaupun baca Quran, minimal hukumnya makruh. Maksimal haram. Kapan haram? Ketika suara kita itu mengganggu. Yang pertama orang yang sedang salat. Yang kedua orang yang sedang istirahat. Nah orang leh semayang leho hek ke dalam masjid dengar ke. Nó tak duduk dah baca Quran, bebe raya dah baca Quran. Pakai min lah mengganggu kau nyan tanya baca Quran nyan haram. Kon Quran ji haram dah baca. Mengangkat suara, membesarkan suara ketika dah baca Quran, sedangkan di dalam masjid itu ada orang yang istirahat, hukumnya haram, bukan membaca Qurannya yang haram. Nah, orangnya. Jadi ketika kita beribadah dalam masjid pun kita harus beradab sehingga kita tidak tergelincir daripada ibadah menjadi maksiat. Mahan dah pakai tanya ibadah dah puput. Padahal ukur kakon le ibadah tapi dianggap sebagai maksiat. Yang ketujuh, alla yatakallama fihi bi syai'im min ahadisid dunya. Bahwa tidak berbicara ia di dalam masjid dengan sesuatu daripada pembicaraan dunia. Seperti yang telah kita sebutkan di malam minggu yang lalu, di mana Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Lubabul Hadis menakal sebuah hadis, man takallama fil masjidi bi kalamid dunya ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Siapa saja yang berbicara dalam masjid dengan pembicaraan dunia, Allah hilangkan amalnya selama 40 tahun. Mutama mai pihana trudinan ni tengok orangnya. Jamun ti batat kon le kita nyo baru barit hun dai mamai. Ikrek kaban dalam masjid kagadah ngupluh thun amai. Ya minta amai dalam masjid, kon amai merumpok gadah amai. Maka hormati masjid dengan tidak berbicara sesuatu apapun yang itu adalah urusan duniawi dalam masjid. Kalau mau berbicara, berbicaralah yang urusan ukhrawi. Urusan ukhrawi dalam masjid, ibadah, zikir, tilawatil Quran, ta'lim, itu urusan-urusan ukhrawi dalam masjid. Urusan-urusan lain yang berkaitan dengan urusan dunia di luar masjid. Batas masjid jelas kita tahu. Oh ya ino masjid ada mau dalamnya sampai masjid rukunan pegah juga ada masalah le kon masjid. Wasaminu yang ke-8, alla yatakhatta riqaban nas, yaitu tidak boleh
ketika berada dalam masjid kita melangkahi orang. Hanjut dalam masjid kita melangkahi orang. Mungkin karena telah terus ditanya, perleh memerupok saf ke danging saf ke dia perleh tanya karena rayut tak pala saf ke. Yang masjid telah mutalingku tu urang dum itu tidak boleh. Mencari pahala tapi dengan melakukan dosa tidak boleh. Wattasi'u alla yunazi'a fil makan. Kehormatan masjid yang ke-9, jangan bertengkar, berebut tempat dalam masjid. Baik mudawa naknya ino tempat dong du. Ilung tapi nang kudu. Baik nudu ro ne. Hanjit mudawa dalam masjid. Tidak boleh berebut tempat di dalam masjid. Wal ashiru alla yadhiqa ala ahadin fis saf. Yang ke-10, kehormatan masjid yang ke-10, jangan kita berdesak-desakan dalam saf. Alla yadhika, jangan ia menyempitkan ala ahadin terhadap seseorang fi saf. Baik tiap sak gop ini yang sehingga kamu sak gede gop mai bidang bila masjid. Baik. Aturan jelas dalam masjid, rapatkan saf. Bagaimana rapat? Kon bumusa gede, bitu biru dekon. Tapi nak aturan rapat, bahu dekat tupeh, kaki dekat tupeh. Karapat. Aju dengan. Nah, tapi kon tapang merayat hat. Adum tapang merayat hat ino beno tapang kita nyau. Aki dekat tupeh, bahu di kopji timete ta ho de kuku. Kon menan mandua berapat, bahu berapat, tumet be berapat sehingga kaki ketika kita berdiri di saf itu buka kaki sejajar dengan bahu. Baik terlalu ubu. Han rapat thi, rapat bahu, han rapat aki, baik terlalu raya, rapat aki, han rapat bahu, sejajar buka kaki dengan bahu. Kata para ulama, ukuran membuka kaki itu adalah sejengkal, seperti ini. Jadi antara dua kaki, antara kaki kanan dengan kaki kiri sejengkal. Ya, aturan buat buka kaki. Lagi yang tak buka kaki ada dadang tak sembah, sembahyang rapat. Ladom hana umpom bisi tanya imum kahek kepegah. Tip sembahyang tapi kepegah le imum. Saf lurus dan rapat. Tetap iko nyan hana rapat. Tetap hana rapat iko nyan. Tak nge biasa ti. Nyan leh kleu pri ho mun no. Kapayah kata kun kata maju kleu pri nya. Di pri bila lu lindah biasa ada pulam saf lurus dan rapat imum. Imum tip ulu semayang tapi kepingat saf lurus dan rapat. Ada kagak imum saf lurus dan rapat berusaha juga rapat. Merapatkan saf itu ukuran penting. Kata Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qumna ila shalah yastawi sufufana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Hurairah, ketika kami sudah berdiri untuk melakukan salaf, beliau meluruskan saf kami. Fa idza stawiya, apabila saf sudah lurus, fakabbara, baru beliau bertakbir. Berarti Rasulullah imam. Rasulullah yang menjadi imam. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, Rasulullah kon lentum Allah Akbar takbir juga tapi gak parik saf leh kalurus pugalam. Ketika saf sudah lurus bagaru fakabbara, Rasulullah bertakbir. Mungkinkah lurus saf tidak penting? Kalau usaha Rasulullah seperti itu, penting sekali meluruskan saf. Maka perlu setiap iman mengingatkan sebelum bertakbiratul ihram kepada makmum, saf lurus dan rapat. Tanya makmum pi ketika kagak ingat imam nyan bumukhum, baik lagi ada ingat anak umit hanamu mukhum. Ya, kah. Wa hadi asyara yang ke-11, alla yamurra baina yadai musalli. Kehormatan masjid yang ke-11, jangan melewati di depan orang salat. Tanyalah masjid, dajak-jaklah masjid, perhatikan kalau ada orang salat jangan lewat di depannya. Nah, ukuran tidak boleh melewati itu ukuran seberapa jauh. Nah, kata para ulama fuqaha, sejauh 3 hasta dari tumit orang tersebut.
itu wilayah orang salat, tidak boleh kita lewati. Leha pat gedong nyan nyainan gedong nyan dari gaki kok nyan lehah kena ke nyan wilayah kok nyan semayang baik tak lewati. Kapan kata para ulama fukaha, nyokan fukaha anak jelas, kapan? Ketika orang yang salat itu menaruh pembatas di depannya. Nah, pembatas, punan pembatas di depan orang salat, sutrah. Nah, sutrah. Nah, kepuduk pembatas. Nah, dalam mazhab Syafi'i, sesuatu yang dijadikan pembatas itu tertib. Yang pertama, tembok atau tiang. Kalau tidak ada tembok atau tiang, sesuatu yang ditancapkan seperti tongkat yang minimal tingginya 2/3 hasta. Nah, syarat. Kalau di bawah itu berarti tidak dianggap sutrah, sehingga tidak membuat orang haram melewati di depannya. Nah, yang tingginya 2/3 hasta. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa ditancapkan, maka sajadah, digelar sajadah, garis, digaris seperti ini, setinggi, sejauh, sepanjang 3 hasta. Kalau kita sekarang sajadah? Itu sutrah. Kalau tidak ada sajadah, maka garis saf inilah sutrah. Tapi dalam mazhab Syafi'i wajib tertib. Nah, wajib tertib. Beda dengan tarjih dalam Muhammadiyah. Tarjih Muhammadiyah tidak wajib tertib, saya baca. Maka dalam tarjih Muhammadiyah, satu garis dengan garis lain itu sudah dianggap sebagai sutrah. Garis ini sutrah, tidak boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau dia bisa menghadap ke dinding tapi dia berdiri di saf kedua, berarti dia tidak punya sutrah. Seharusnya inodong lemendung budong ngendin. Ketika tidak ada lagi tempat yang bisa kita gunakan untuk menghadap ke dinding, baru kita menghadap ke sesuatu seperti ini yang diletakkan. Nyo dalam mazhab Syafi'i analog kira sutrah, karena kita bisa menghadap ke dinding. Tapi nyo beda dengan mazhab Syafi'i juga nyo berarti kagak beda dengan tarjih Muhammadiyah. Tarjih Muhammadiyah sudah bisa ini menjadi sutrah. Nyo dengan mazhab Syafi'i lanjut karena ada tembok, jik gede lah kadang. Dengan tembok. Maka masjid zaman dulu para jamaah, mihrabnya tidak besar-besar. Masjid zaman dulu mihrabnya tidak besar-besar, pas ukuran satu sajadah imam, ubenan mihrab kayak gitu, melingkung manusia, ukuran satu sajadah imam. Ketika imam berdiri di mihrab, maka pas di depannya ada dinding sebagai sutrah. Dan yang jino karere mihrab, ketika imam berdiri tidak ada sutrah. Ketika kita salat berjamaah, kalau imam sudah punya sutrah, maka makmum tidak perlu sutrah lagi. Sutrah makmum adalah sutrah imam. Nah, jadi ketika sutrah itu tidak ada, maka tidak haram secara fikih lewat di depan orang salat. Dan orang yang salat tidak boleh melarang orang untuk lewat kalau dia tidak membuat sutrah. Tapi ketika sutrah ada, haram melewati di depan orang salat. Ketika dilewat orang yang salat bisa melarang, gelarang. Wasani asyara, yang ke-12, alla yabsiqa fihi, jangan ia meludah dalam masjid. Kehormatan masjid yang ke-12, jangan meludah dalam masjid. Wasalisa asyara, dan yang ke-13, alla yafriqa asabi'ahu fihi, jangan ia membunyikan, mengetok-ngetok, membunyikan jari-jarinya di dalam masjid. Dalam masjid memang gendang. Tanya oleh dong kan lagi baik gula aja heng kong baik dalam masjid. Atau lagi tidak boleh membunyikan jari-jari di dalam masjid. Warabi'a asyara, dan yang ke-14, ayyanzihahu anin najasati wal majanin wasibyani wa iqamatil hudud. Kehormatan masjid yang ke-14, hendaknya masjid itu disucikan, dibersihkan. Yang pertama dari najis, jangan ada najis dalam masjid.
Yang kedua, majanin, orang-orang gila. Jangan biarkan orang-orang gila masuk ke masjid. Yang ketiga, sibyan, anak-anak kecil yang belum mumayyiz, jangan bawa ke masjid. Kalau sudah mumayyiz baru boleh bawa ke masjid. Ada begitunya mandum je mai masjid. Anak masjid mai masjid. Boleh anak-anak bawa ke masjid, tapi yang sudah mumayyiz. Yang belum mumayyiz jangan. Nah, bagaimana seseorang diukur mumayyiz? Itu ukurannya bukan tubuh, tapi perkembangan otaknya, motoriknya. Nah, perkembangan motorik. Ketika dia sudah paham, memahami, dia sudah tahu kiri mana, kanan mana, sudah bisa pakai baju sendiri, ateta greh, kai depu. Nyan kajut damai masjid kamu mayit tapi nane umit degreh anai depu ro jing mentang belum yang kalau mau mayit baik ni amel masjid ka shogo. Nah, jadi bersihkan masjid daripada anak-anak yang dimaksud yang belum mumayyiz. Wa iqamatil hudud, dan tegakkan aturan, guna aturan lah masjid, pegot aturan lah masjid. Wal khamisa asyara, yang ke-15 yang terakhir kehormatan masjid, al ayyaktsira fihi dzikrallahi taala wa la yaghfal anhu wa la yaghfalu anhu. Hendaknya di dalam masjid diperbanyak zikrullah. Zikrullah, mengingat Allah. Nah, zikrullah ini jangan kita bayangkan hanya mengucapkan subhanallah, mungkin walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau Allah, bukan cuma itu saja. Termasuk dalam zikrullah, kata para ulama, adalah ta'allum, belajar. Seperti sekarang kita lagi belajar, ini adalah zikrullah. Majelis-majelis yang di dalamnya disebutkan halal dan haram, yang di dalamnya diperkenalkan Allah, yang di dalamnya diperkenal aturan-aturan Allah, itu semua adalah zikrullah, majelis zikir yang disebut oleh Rasulullah. Ketika kamu melewati majelis zikir, maka berhentilah kamu di situ, karena majelis zikir itu adalah raudatul jannah, taman surga, kebun surga. Berarti majelis zikir, majelis pengajian yang taman surga. Tapi jangan ada maksiat di dalamnya. Kalau ada maksiat di dalamnya, misalnya ada ghibah dalamnya, maka lebih baik Anda keluar, cari tempat belajar lain. Karena dosa sudah pasti, pahala belum tentu. Wala yaghfal anhu, dan jangan lalai kita di dalam masjid daripada zikir. Jadi jangan duduk termenung saja dalam masjid, bengong dalam masjid. Jangan lalaikan hati kita ketika kita berada dalam masjid dalam berzikir. Waruya anil Hasan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Al Hasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti ala ummati zamanun yakunu hadisuhum fi masajidihim li amri dunyahum laisa lillahi fihim hajah fala tujalisuhum. Kata Rasulullah, akan datang terhadap umatku suatu zaman di mana cerita-cerita mereka itu di dalam masjid adalah tentang urusan dunia mereka. Allah tidak membutuhkan mereka, maka jangan kalian duduk, kata Rasulullah, bersama mereka. Jadi Rasulullah sudah punya prediksi, nanti di kalangan umat beliau akan ada waktu di mana orang-orang masuk ke masjid, di dalam masjid mereka berbicara tentang urusan dunia. Kalau kita lihat di dalam masjid ada orang berkumpul-kumpul, duduk-duduk berbicara urusan dunia, kata Rasulullah, fala tujalisuhum, jangan kalian duduk bersama mereka, karena majelis mereka bukanlah majelis yang dirahmati oleh Allah, tapi majelis yang dibenci oleh Allah. Maka jauhkan diri kita daripada duduk berbicara urusan dunia dalam masjid. Ini para jamaah, kajian kita malam ini 15 kehormatan masjid. Mudah-mudahan dapat kita amalkan untuk menjaga kehormatan masjid. Karena ketika masjid kita hormati, maka nanti di hari kiamat masjid itu akan menjadi penolong kita.
yang mampu membawa kita melewati jembatan Siratal Mustaqim sehingga sampai kita ke dalam surga. Ada riwayat yang mengatakan bahwa masjid itu nanti dirubah oleh Allah jadi seperti sampan, perahu, kapal untuk membawa kita. Ada riwayat yang mengatakan masjid itu akan dirubah oleh Allah nanti jadi seperti onta. Nah, yang membawanya, yang menjadi kusirnya adalah para imam di masjid, sedangkan kenetnya adalah para muadzin. Tanya jemaah lain yang penumpang. Maka dengan onta masjid itu kita akan bisa lewat Siratal Mustaqim. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.